Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah yang mengenalkan dirinya lewat tanda dan sifat. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya penuntun bagi hati yang mencarinya. Di pertemuan ini kita akan membahas tauhidus sifat. Sebuah tema yang tampak berat, namun sejatinya adalah kunci untuk mengenal Allah lebih dalam. Bagaimana kita memahami sifat Allah tanpa menyamakannya dengan makhluk? Bagaimana membedakan antara memahami dan membayangkan? Inilah yang akan kita selami bersama. Semoga pembahasan ini membuka tabir bagi hati yang rindu akan ma'rifat. Tauhidus sifat, tentang keesaan sifat-sifat Allah Ta'ala. Yang dimaksudkan tentang keesaan sifat Allah adalah sepanjang pengertian fana seluruh sifat-sifat makhluk termasuk sifat dirinya sendiri di dalam atau pada sifat-sifat Allah Ta'ala. Cara untuk memusyahadahkan sifat-sifat Allah tersebut adalah bahwa segala sifat apapun yang melekat atau berdiri pada zat seperti sifat-sifat kodrat, kuasa, iradat, kehendak, ilmu, tahu, hayat, hidup, sama, pendengaran, basar, penglihatan, kalam, berkata-kata, pada hakikatnya semua itu adalah sifat-sifat Allah. Yang ada pada makhluk itu sebenarnya hanyalah mazhar dari sifat-sifat Allah, karena sifat-sifat makhluk ini hanya majas, bayangan saja. Apabila musyahadah Anda tambah mantap, tahqiq, akhirnya Anda akan dapat merasakan bahwa sifat-sifat Anda adalah fana, lenyap, sirna pada sifat-sifat Allah. Terasalah bahwa pendengaran itu adalah pendengaran Allah. Artinya, tiada pada hakikatnya pendengaran hamba, melainkan dengan pendengaran Allah. Tiada lagi penglihatan hamba pada hakikatnya, melainkan dengan penglihatan Allah. Tiada lagi pada hakikatnya pengetahuan hamba, hidup hamba, kuasa hamba, melainkan dengan hidup kuasa Allah Ta'ala. Dalil yang membenarkan hal tersebut adalah dengan adanya sebuah hadis qudsi, firman Allah yang langsung datangnya ke dalam kalbu Rasulullah, yang berbunyi, orang-orang yang merasa dekat kepadaku tidak hanya melaksanakan apa yang aku farlukan kepada mereka, malah si hamba itu merasa dekat kepadaku dengan melaksanakan amal-amal nawafil, hingga aku pun mencintainya. Apabila aku sudah mencintainya, akulah menjadi pendengarannya, yang dengan itulah dia mendengar. Akulah menjadi penglihatannya, yang dengan itulah ia melihat. Akulah yang menjadi lidahnya, yang dengan itulah ia berkata-kata. Aku menjadi tangannya, yang dengan itu ia memegang. Akulah yang menjadi kakinya, yang dengan itu ia berjalan. Dan aku pulalah yang menjadi hatinya, yang dengan itu ia berdomir bercita-cita. Hadis riwayat Imam Bukhari. Cara-cara yang tepat agar tajalli sifat, nampaknya sifat-sifat Allah itu adalah dengan suatu pandangan yang mantap. Bahwa pendengaran hamba itu adalah dengan pendengaran Allah, maka berarti fanalah pendengaran dirinya. Kemudian setelah tajalli, nyata pada perasaan Anda sifat sama Allah, pendengaran Allah, hendaklah berpindah dari satu sifat ke sifat yang lain dengan musyahadah yang tekun, tadrij satu persatu, yakni seperti sifat-sifat basyar, kalam, ilmu, iradat, atau sifat-sifat seperti ato, pemberi, man'u, tahan, yang semuanya adalah sifat-sifat Allah. Sedang yang ada pada hamba itu hanya sekedar menerima saja daripadanya. Setelah selesai semuanya, hendaklah Anda pandang bahwa hanya Allah yang hayyun, maha hidup. Maka berarti fanalah sifat hayat itu dari diri Anda. Manakala Anda berhasil dengan cara-cara demikian, yang berarti pula telah fana sifat, maka langsung Anda mencapai makom atau tingkatan baqobillah, kekal dengan sifat-sifat Allah. Dengan demikian berarti pula Anda telah mencapai kemenangan pada ketika itu dengan pengenalan atau kesadaran yang benar. Oleh sebab itu,
kenalilah Allah dengan layak dan dengan pengenalan yang sempurna agar Anda benar-benar dapat merasakan fana fi sifatillah, lenyap dalam sifat-sifat Allah, dan baqo bi sifatillah, kekal dengan sifat-sifat Allah. Allah akan memberitahu kepada Anda tentang rahasia-rahasia sifatnya yang mulia. Catatan, bagian ini adalah bagian yang terpenting yang perlu dipahami dengan benar. Dilihat pada susunan kata seakan-akan mudah untuk dilaksanakan, tetapi sebenarnya tidaklah semudah apa yang kita kira. Karena masalahnya cukup rumit peli, karena berhubungan dengan perasaan zauk. Yang penting adalah lebih dahulu harus ada kesempurnaan pengertian di atas dasar dalil-dalil yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis qudsi beliau bersabda, Allah berfirman, "Semua kamu adalah sesat, kecuali orang yang kuberi petunjuk. Maka mintalah kamu petunjukku. Aku akan memberi petunjuk kepadamu. Semua kamu adalah lapar, kecuali yang telah kuberi makan. Maka mintalah makan kepadaku. Aku akan memberi makan kepadamu. Wahai hambaku, semua kamu adalah bertelanjang, kecuali orang yang kupakaiani. Maka mintalah pakaian kepadaku. Aku akan berikan pakaian kepadamu. Wahai hambaku, kamu semua berbuat salah siang dan malam. Akulah yang memberi ampunan atas dosa-dosa itu semua, kecuali syirik." Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Uwainah, Ibnu Hibban, dan Hakim dari Abu Dzarin. Dengan hadis ini jelaslah bahwa apa artinya kekuatan dan kemampuan kita. Selain itu, hendaklah kita sadari bahwa semua sifat-sifat kita ini adalah amanah. Satu saat dia pasti akan kembali kepada pemiliknya, Allah Ta'ala. Karena sifat-sifat dan hidup ini adalah amanah, maka benar sekali bila kita musyahadahkan hakikatnya adalah daripada Allah, sedang kita ini hanya sekedar mazaharnya atau sandaran semata-mata. Lalu bagaimanakah seharusnya kita bertugas memelihara amanah? Allah sebagai pemilik amanah telah menentukan apa yang harus dibuat terhadap amanahnya. Untuk melaksanakan amanah, diletakkan pula akal pada manusia, tenaga dan kemampuan, sehingga semua tugas akan dapat terlaksana. Siapa yang tidak memelihara amanahnya dan tidak digunakan menurut garis-garis ketentuan hukum yang disampaikannya melalui utusannya, maka jelas berarti suatu penyelewengan. Jadi jelasnya, bila benar-benar tajalli sifat, maka sifat orang yang demikian itu malah bertambah tekun ibadahnya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan sesuai dengan prinsip kebenaran hidup. Mereka laksanakan itu bukan karena terpaksa atau dipaksa-paksa, atau tidak pula mengharapkan apa-apa. Kita tidak boleh lupa tentang adab kita kepada Allah sebagaimana firman-Nya, "Ma amiltum min khairin faminallah, wa min syarrin famin nafsik." Artinya, apa yang kamu amalkan daripada kebajikan, maka itu adalah daripada Allah, dan daripada kejahatan adalah dari nafsumu. Disinilah perbedaan prinsip antara Jabariyah dengan Ahlul Kasyaf. Maqam baqo bi sifatillah. Inilah tujuan terakhir yang diharap-harapkan dan dimaksud oleh para penuntut. Dan pada titik tujuan ini pula, kebanyakan para nabi dan para wali. Namun tidak ada yang dapat melampaui tingkat ini, kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Atau para nabi dan wali yang berada di bawah kidam telapak nabi kita. Untuk mencapai faedah dalam masalah tajalli sifat ini, haruslah dengan cara tadrij, satu persatu, jangan sekaligus. Karena kadang-kadang salah satu di antara sifat-sifat itu malah lebih berat dari yang lain. Di samping itu pula, akan didapat rasa tamkin, kemantapan, yang menghasilkan kekuatan untuk menerima tajallidat. Tidak mungkin seseorang akan mencapai tajallidat apabila belum mantap di dalam hatinya tajalli sifat. Siapa-siapa yang mampu sampai kepada makom atau tingkatan ini, niscaya ia akan mendapat gelar resmi dari Allah sebagai Khalifatullah, seperti gelar yang diterima Nabi Adam alaihissalam. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah."
Artinya, dan ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku menjadikan seorang khalifah di muka bumi, yakni maksudnya mengganti aku untuk melaksanakan hukum-hukumku di muka bumi, khalifah atau pengganti. Allah pun mengajarkan kepada beliau tentang nama-nama semua ini sebagaimana firman-Nya, "Wa'allama Adamal asma'a kullaha." Artinya, dan Ia, Allah, mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Selanjutnya pula Allah memberikan petunjuk-petunjuk kepada Nabi Adam alaihissalam tentang hal-hal yang mengakibatkan kesesatan, termasuk juga hal-hal yang halus-halus tersembunyi, mengingat kedudukan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifahnya. Di kalangan arif billah ada yang berkata, "Man arafallaha la yakhfa alaihi syai." Artinya, orang yang ma'rifat kepada Allah, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi kepadanya. Allah anugerahkan kepadanya ilmu laduni, ilmu yang langsung dari sisi Allah, suatu ilmu yang diilhamkan oleh Allah ke dalam hati seseorang hambanya tanpa belajar melalui perantaraan guru, talqin masyayikh, ilmu mana tidak akan hilang dan tidak akan terlupakan. Seseorang yang mendapatkan ilmu yang seperti ini adalah orang yang benar-benar alim sebagai yang dikatakan oleh Syekh Abu Yazid Bustami Qaddasallahu sirrahu. Demikian pula menurut pendapat arif billah yang lain. Orang yang alim sebenarnya itu bukanlah yang hanya menghafal dari kitab-kitab. Sesuatu waktu bila mana lupa atas hafalannya berarti tidak sebagai orang alim lagi. Tetapi orang yang alim sebenarnya itu ialah mereka yang mendapat ilmunya langsung dari Tuhannya. Mereka memetik ilmu itu kapan mereka mau, maka merekalah yang juga dinamakan alim Rabbani, sebagai yang diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran, "Allamnahu min ladunna ilma." Artinya, kami ajarkan kepadanya Nabi Khidir ilmu dari sisi kami. Ilmu laduni itu dapat pula diartikan ialah sebagai terbukanya sir rahasia hati yang kemudian menimbulkan pendapat pada akal kharij. Syekh Abu Yazid Bustami Qaddasallahu sirrahu berkata terhadap ulama Ahlud Dohir, perkataan yang juga dinukil oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, "Akhadtum ilmakum maitan an maitin, wa akhadna ilmana minal hayyil ladzi la yamut." Kamu mendapat ilmumu itu dalam keadaan seperti mayit dan dari sesuatu yang mati. Kitab-kitab dan buku-buku adalah benda mati, sedang kami mendapatkan ilmu kami adalah dari yang maha hidup dan tidak pernah mati. Mereka yang berada pada makom ini mempunyai pandangan tembus kasyaf ataupun terbuka jelas buat mereka segala hakikat sesuatu berkat cahaya yang dianugerahkan oleh Allah kepada mereka dan tidak terlindung meskipun seberat jarah. Tak ada satupun yang dapat menghalangi pandangan mereka. Firman Allah dalam Al-Quran, "Semuanya yang kami anugerahkan di sana-sini adalah pemberian Tuhanmu, dan tidak ada yang dapat menahan pemberian Tuhanmu itu." Dengan anugerah Tuhan itu, mereka mampu mendengar panggilan jarak jauh atau dekat, panggilan dengan lidah yang zohir atau batin, meskipun panggilan itu datang dari balik gunung Qaf. Sebagaimana tersebut dalam hadis, bahwa alam semesta ini bagi seorang wali hanyalah setapak kaki belaka, karena karunia dan rahmat Allah semata-mata. Oleh sebab itu, bersungguh-sungguhlah Anda mencapai tingkat yang demikian, agar Anda pun dapat merasakan karunia dan rahmat demikian. Firman Allah, "Ud'uuni astajib lakum." Mintalah kepadaku, pasti akan kuperkenankan. Tentang pengertian sifat adalah zat atau sifat pada zat. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah sifat. Apakah sifat itu sama dengan zat atau tidak? Di kalangan ulama Ahlus Sunnah berpendapat bahwa sifat Allah itu qadim, seperti zatnya juga. Sifat wujud Allah adalah dengan wujudnya jua. Antara sifat dan zat tidak terpisah cerai. Dengan kata lain, sifat adalah makna yang melekat pada zat, atau sifat merupakan tambahan pada zat menurut makna. Oleh sebab itu,
Mazhab ini berpendapat bahwa Allah qadirun bi kudratihi, muridun bi iradatihi, alimun bi ilmihi, hayyun bi hayatihi, sami'un bi samihi, basyirun bi basyarihi, mutakallimun bi kalamihi. Allah maha kuasa dengan kekuasaannya, maha berkehendak dengan kehendaknya, maha tahu dengan pengetahuannya, maha hidup dengan kehidupannya, maha mendengar dengan pendengarannya, maha melihat dengan penglihatannya, maha berkata-kata dengan perkataannya. Adapun pendapat kalangan sufi qaddasallahu asrarahum adalah tegas. Sifat adalah diri maushuf, tidak ada perbedaan pada makna, tidak pula merupakan tambahan pada zat, dan bukan pula melekat pada zat. Dengan pendapat ini jelaslah bahwa Allahu qadirun bidzatihi, Allahu muridun bidzatihi, Allahu alimun bidzatihi, Allahu hayyun bidzatihi, Allahu sami'un basyirun mutakallimun bidzatihi. Syekhun al-Arif Billah Maulana Siddiq Ibnu Amir Khan murid almarhum Al-Qutubur Rabbani Maulana Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani radhiyallahu anhuma berkata, pendapat yang mengatakan bahwa sifat itu tidak lain dari mausuf adalah sepanjang pendapat menurut Kasaf, yaitu terbuka dinding dengan jalan musyahadah. Mereka yang berpendapat ini tetap pada pendiriannya karena mereka secara terus-menerus musyahadah kepada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala pun membuka buat mereka dinding sifatnya, sehingga jelas buat mereka bahwa sifat itu tidak melekat pada zat menurut makna, tetapi sifat itu sendiri adalah zat. Selain itu mereka mengambil dalil akal, bahwa bila mana sifat itu lain dari mausuf, berarti Allah itu tidak dapat dikenal kalau tidak disertai dengan sifat, atau dengan perkataan lain bahwa Allah berhajat kepada sifat agar dia dapat dikenal. Maha sucilah Allah dari hal yang demikian, karena Allah itu nyata dari segala yang nyata. Demikian kata-kata Syekh Muhammad Ibnu Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Tentang pendapat yang menyatakan bahwa sifat itu adalah melekat atau merupakan tambahan pada zat, didasarkan kepada pendapat akal pula menurut sepanjang pengertian tata bahasa. Ifat adalah termasuk isim mustaq, isim yang diterbitkan. Maka tiap-tiap ada isim mustaq, pasti ada mustaq minhu, sumber terbitnya. Contohnya seperti qadirun, ini adalah isim mustaq. Pastilah qadirun itu bersumber dari adanya kudrat. Maka kudrat inilah mustaq minhu untuk kata-kata qadirun. Bagaimanapun juga kudrat bukanlah zat menurut arti bahasa, tetapi sifat kudrat itu pasti tidak akan berdiri sendiri tanpa adanya zat. Kedua-duanya tidak terpisah cerai. Menurut pendapat kita, bahwa pendapat tersebut itu dapat kita pakai sebelum kita sampai ke tingkat mukafahah, berhadap-hadapan, dan tingkat musyahadah. Namun sebenarnya, bila sudah mencapai tingkat mukafahah dan musyahadah, pasti akan jelas terlihat pada pengertian bahwa sifat itu tidak lain dari mausuf. Dapat kita misalkan sebagai berikut. Seseorang yang berada di Jawa, Indonesia umpamanya, mendengar berita-berita orang lain tentang Hajarul Aswad yang terletak di salah satu sudut Baitullah di Mekah. Si penerima berita akan tentu membayangkan bahwa ada satu yang melekat padanya warna hitam. Bayangan demikian pasti tidak akan sama dengan keadaan yang sebenarnya bila dibandingkan antara bayangan dengan Hajarul Aswad atau dengan perkataan lain. Tidak semua batu hitam itu sama dengan Hajarul Aswad. Bila si penerima berita itu datang langsung ke kota Mekah, Baitullah, dan langsung pula memandang dan berhadap-hadapan dengan Hajarul Aswad, ia pasti akan berkata, inilah dia Hajarul Aswad yang disifatkan orang. Pahamilah. Demikianlah uraian tentang tauhidus sifat, dan bila sudah selesai tajalli sifat itu dengan mantap di dalam hati, maka Allah akan menganugerahkan tingkat yang lebih tinggi dengan suatu kekuatan untuk menerima makom tauhidus zat. Makom inilah makom yang keempat bagi mereka yang arif billah. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.